Cerita dimulai dengan seorang pemuda bernama Bong Jo-hyuk yang berjalan sendirian di gang yang gelap dan kotor. Sementara dua pria duduk di tangga, salah satu dari mereka meludah hingga percikannya mendarat di kaki yang lain. Kemudian mereka tertawa terbahak-bahak dan mengejek sambil merencanakan sesuatu. Jo-hyuk terus berjalan, tidak peduli pada mereka, memikirkan sifat lingkungan yang penuh dengan studio ini, yang berisik dan kotor siang dan malam. Ia naik ke rumah atap kecilnya, sebuah hunian sederhana seluas tidak lebih dari 17 meter persegi. Di sana identitasnya terungkap, Bong Jo-hyuk, seorang pemuda berusia 25 tahun, secara resmi menganggur, tetapi berjuang keras dengan menyeimbangkan 3 pekerjaan paruh waktu untuk mengamankan kebutuhan hidupnya, berpikir ia akan puas dengan semangkuk ramen untuk makan malam lagi. Alasan dibalik ketidakmampuannya menabung meskipun bekerja keras sangat sederhana namun menyakitkan, yaitu karena utang yang membebaninya yang harus ia bayar tidak peduli seberapa menderita hidupnya. Sambil makan, ia merenungkan hidupnya yang malang. Ia tidak memiliki keahlian khusus selain tubuhnya untuk bekerja dan tidak melihat masa depan cerah yang menantinya, hanya kehidupan marginal dan biasa. Tiba-tiba, saat ia sedang makan, sebuah layar biru bercahaya muncul di hadapannya, membawa pesan yang menyatakan bahwa Bong Jo-hyuk telah terbangun, awakenet. Karena terkejut, ia menyemburkan makanan panas dari mulutnya, berteriak kesakitan dan kaget, ketakutan oleh layar yang muncul entah dari mana. Setelah kekagetan awalnya mereda, ia bertanya-tanya dengan bingung apakah ia yang dimaksud oleh kebangkitan misterius ini. Kebangkitan dikenal sebagai berkah dan kesempatan langka untuk mengubah hidup seseorang secara total. Beberapa orang bahkan menganggapnya lebih baik daripada memenangkan lotre. Namun, kesempatan ini penuh dengan bahaya karena hanya bisa dinikmati dengan tetap hidup, sebab memasuki menara adalah petualangan yang sangat berbahaya. Di sana seseorang bisa tercabik-cabik oleh monster, mati membeku, terbakar dalam kondisi iklim yang keras, atau bahkan mati karena keracunan atau hancur dalam jebakan mematikan di antara cara-cara mengerikan lainnya untuk mengakhiri hidup. Jo-hyuk adalah orang yang berhati-hati dan menghindari risiko secara alami. Ia mengabaikan ketidakadilan dan berpura-pura sibuk untuk menghindari situasi berbahaya. Ia telah menjalani hidupnya sebagai orang biasa dan marginal selama 25 tahun, bahkan menghindari berjalan di bawah lokasi konstruksi. Karena alasan ini, ia kembali meragukan kenyataan dari apa yang terjadi, bertanya-tanya apakah itu hanya mimpi akibat kelelahan yang luar biasa. Untuk menghilangkan semua keraguan, ia memutuskan untuk menguji masalah tersebut sendiri dan berteriak, meminta jendela status muncul. Benar saja, sebuah jendela muncul di hadapannya menampilkan informasinya, namanya, afiliasinya dengan Menara Hitam, Black Tower, levelnya 1, sifat khususnya, pemanggilan, summoning, sebagai tambahan keterampilannya. Jo-hyuk menyadari saat itu bahwa itu nyata dan bukan mimpi, dan bahwa kemampuan khususnya adalah pemanggilan. Diketahui bahwa setiap orang yang terbangun menerima sifat unik, mulai dari seni bela diri seperti memanah dan ilmu pedang hingga kemampuan supernatural seperti pembesaran tubuh, gigantification, penyembuhan, dan pemanggilan. Sifat pemanggilan mencakup kemampuan untuk memerintah berbagai jenis makhluk seperti roh, binatang iblis, golem, dan lainnya. Didorong oleh kegembiraan, Jo-hyuk bertanya-tanya pemanggil seperti apa dia nantinya dan memutuskan untuk segera mencoba salah satu keterampilannya. Ia merentangkan tangannya dan berteriak, skill summon. Bertekad untuk mengaktifkan kemampuan barunya, tetapi tidak ada yang terjadi, membuatnya bingung dan heran, bertanya-tanya apakah ia harus menggunakan perintah random summon. Kemudian ia teringat dengan malu bahwa keterampilan tidak dapat diaktifkan di luar menara. Aturannya menyatakan bahwa kemampuan pemain hanya bekerja di dalam menara. Di dunia luar, mereka tidak berbeda dari orang biasa kecuali kemampuan mereka untuk melihat jendela status sendiri. Jo-hyuk merasa bodoh karena melupakan informasi jelas yang diketahui siapapun yang menggunakan internet. Saat ia menyalahkan dirinya sendiri atas pemikiran naifnya, percaya tidak mungkin mengaktifkan keterampilan di kamarnya, pesan sistem tiba-tiba muncul mengumumkan dimulainya pemanggilan acak, random summon, menyebabkan matanya melebar karena takjub. Sebelum ia bisa memahami keterkejutannya, energi ungu yang bercahaya materialisasi, penuh kekuatan, memenuhi ruangan kecilnya. Dari energi yang bercahaya itu, sesosok figur agung muncul, dikelilingi oleh aura energi ungu. Tanda-tanda keheranan dan keterkejutan terpampang di wajah Jo-hyuk, bertanya-tanya bagaimana keterampilan itu bisa bekerja sejak awal, dan yang lebih buruk lagi, bagaimana ia memanggil seorang manusia. Dengan senyum percaya diri, pria yang dipanggil itu memberi hormat dan mengonfirmasi bahwa ia adalah manusia. Sementara Jo-hyuk tetap terpaku, tidak percaya apa yang terjadi. Jo-hyuk masih mencoba memahami situasi tersebut. Ia telah berhasil memanggil makhluk di luar menara, dan makhluk ini bukanlah roh atau golem, melainkan manusia asli. Pria yang dipanggil itu segera menyadari aroma lezat ramen yang memenuhi ruangan dan dengan antusias bertanya apakah ia boleh mencicipinya. Jo-hyuk setuju dengan enggan dan pria itu mulai melahap ramen dengan sangat bahagia. Sementara Jo-hyuk memikirkan nasib buruknya yang membuatnya memanggil penyusup yang lapar. Saat pria itu melahap makanan, ia mulai mengerang karena panasnya bumbu, mengira itu adalah varietas pedas baru, memicu ejekan dari Jo-hyuk, yang menyadari tamunya tidak bisa menangani bahkan rasa yang ringan. Jo-hyuk kembali memikirkan kebingungan aslinya, menganggap seluruh masalah ini membingungkan. Bagaimana mungkin sebuah keterampilan aktif di luar menara? Dan bagaimana ia memanggil manusia? Sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya?
Ia memanggil jendela status lagi, mencari jawaban, yang menjelaskan bahwa kemampuannya memungkinkan dia memanggil manusia dan demi-human, dan ada berbagai tingkat kelangkaan mulai dari RAR, R, hingga legendaris super-super RAR, LSSR, dengan komunikasi yang lancar di antara mereka. Sistem klasifikasi ini seperti menarik karakter dalam video game, yang segera disadari oleh Jo Hyuk. Pesan lain muncul memberitahunya bahwa makhluk yang dipanggil tunduk pada 3 perintah, 3 commandments, memicu rasa ingin tahunya untuk mengetahui apa saja itu. 3 perintah tersebut adalah, pertama, melindungi nyawa pemanggil di atas segalanya. Kedua, mematuhi perintah pemanggil secara membabi buta. Dan ketiga, jika terjadi konflik antara 2 perintah tersebut, prioritas diberikan kepada yang pertama. Sambil Jo Hyuk berpikir bahwa kondisi kepatuhan buta terdengar bagus, dan bertanya-tanya tentang identitas pria ini, pria tersebut telah menghabiskan semangkuk ramen sepenuhnya. Jendela katalog muncul untuk mengungkapkan identitas pria itu. Dia adalah John Kak, pembunuh gila dari Serikat Kekejaman dengan kelangkaan Super RAR, SR, dan dapat tinggal selama 6 jam sebelum membutuhkan 3 jam istirahat setelah ditarik kembali. Informasi lebih lanjut mengalir ke pikiran Jo Hyuk, menjelaskan bahwa Kak adalah orang gila dan gangguan besar bagi serikatnya. Namun sebagai imbalannya, ia memiliki tingkat keberhasilan luar biasa dalam misinya mencapai 99%. Jo Hyuk merasakan sakit tajam di kepalanya dengan masuknya informasi yang tiba-tiba, mengetahui bahwa Kak bahkan berhasil membunuh penyihir kegelapan dari lingkaran kelima. Tapi saat-saat terakhirnya adalah, Jo Hyuk memasuki visi yang tiba-tiba, merasa seperti jatuh dari ketinggian yang sangat besar. Ia melihat melalui mata Kak saat ia bergegas maju dengan cepat. Di tengah visi itu, Kak melewati roh Jo Hyuk yang sedang menonton adegan itu, mengejutkannya. Jo Hyuk menyadari bahwa ia tidak sedang menonton sekadar visi, melainkan masa lalu nyata Kak, di mana ia menyerbu musuh-musuh. Visi tersebut menampilkan keterampilan bertarung Kak yang superior, bergerak seperti tornado di antara lawan-lawannya, menebas mereka dengan kemahiran mematikan. Namun adegan itu berubah aneh ketika ia melihat Kak tersenyum sambil mengikat pita hadiah pada kepala korbannya yang terpenggal. Dan di sini Jo Hyuk mengerti mengapa ia digambarkan sebagai orang gila. Kak tampak senang dengan apa yang dilakukannya, seolah-olah kepala-kepala itu memang hadiah, mengonfirmasi keanehannya. Visi bergeser ke akhir tragisnya, yang merupakan hasil dari hanya satu kegagalan, di mana target pembunuhannya sedang tidur di istananya. Target terakhirnya adalah pendekar pedang terkuat di Kekaisaran. Jo Hyuk menyaksikan memori terakhir Kak, momen kekalahan dan kematiannya di tangan pendekar pedang itu. Tiba-tiba, visi tersebut terputus dan Jo Hyuk kembali ke kenyataan dan menemukan Kak tepat di belakangnya, bertanya dengan tenang apa yang sedang dipikirkannya begitu dalam. Jo Hyuk melompat dari tempatnya karena ketakutan. Maka Kak segera meminta maaf, menjelaskan bahwa ia hanya ingin tahu apakah ada perintah. Jo Hyuk mencoba menenangkan dirinya, mengingat perintah kepatuhan buta yang menjamin kendalinya atas pembunuh berbahaya ini. Setelah mengumpulkan keberaniannya, ia memutuskan untuk menguji kepatuhan ini, memerintahkan Kak untuk menyingkirkan mangkuk ramen dan menyeka meja, yang ditanggapi Kak segera dengan antusiasme besar, melaksanakan perintah tanpa ragu alih. Jo Hyuk menyadari dengan takjub kecepatan Kak bekerja, dan bagaimana ia tidak mengucapkan satu keluhan pun. Ia melaksanakan secara harfiah semua yang diminta darinya, membuat Jo Hyuk terkesan sekaligus terkejut. Saat Kak terus menyeka meja dengan rajin, Jo Hyuk bertanya kepadanya apakah permintaan aneh dikecualikan, dan Kak mengonfirmasi bahwa ia mematuhi perintah pemanggilnya tanpa syarat. Untuk menguji batas kepatuhan mutlak ini, Jo Hyuk dengan ragu memerintahkannya untuk menggonggong. Kak memejamkan matanya sejenak, bersiap untuk melaksanakan perintah memalukan untuk bertindak seperti anjing. Jo Hyuk segera merasa menyesal, berpikir ia mungkin telah melewati batas dengan pembunuh kuat ini. Sementara Jo Hyuk takut akan reaksi keras dari pria yang harga dirinya pasti besar, Kak mengejutkannya dengan mulai menggonggong dan bermain-main dengan antusias seperti anjing sungguhan. Baru saat itulah Jo Hyuk benar-benar yakin bahwa apa yang dimilikinya memang kepatuhan buta. Adegan aneh ini terputus oleh ketukan keras di pintu dan suara pria yang memanggil Jo Hyuk menuntut agar ia segera membukanya, membingungkan Kak. Jo Hyuk panik, tiba-tiba teringat bahwa itu adalah hari jatuh tempo bunga pinjamannya yang membebani. Di tengah ketukan yang terus-menerus, Jo Hyuk memerintahkan Kak untuk segera bangkit. Di masa lalu, ia terpaksa meminjam 10 juta won dari rentenir setelah bank menolak meminjamkannya. Ia sangat membutuhkan uang untuk operasi ayahnya setelah ia patah pinggul selain biaya sekolah adiknya. Ia tidak punya pilihan lain, dan meskipun ia telah membayar kembali lebih dari 5 juta won dalam bentuk bunga, pokoknya tetap sama. Meskipun menyadari bahaya keputusannya, ia percaya ia akan membuat pilihan yang sama jika waktu kembali demi keluarganya. Sementara kreditur berada di pintu mencoba tampak ramah untuk memeriksanya, Jo Hyuk memanggil Kak. Reaksi Kak segera dan menakutkan. Ia mencabut belatinya dengan senyum mengerikan, menawarkan kepada Jo Hyuk untuk memenggal kepala pria itu dan membawakannya kepadanya. Dan Jo Hyuk menyadari kehadirannya akan menyebabkan bencana. Jo Hyuk bertindak cepat, mendorong Kak ke kamar mandi dan memerintahkannya untuk bersembunyi dan tetap diam sepenuhnya, yang dipatuhi Kak secara harfiah, bahkan bertanya apakah ia diizinkan untuk bernapas. Setelah Jo Hyuk membuka pintu, sang rentenir mencengkeramnya, berpura-pura prihatin. Namun Jo Hyuk meminta maaf atas keterlambatannya dan segera mengirimkan jumlah yang jatuh tempo.
Kemudian pembicaraan rentenir itu berubah menjadi ancaman terselubung, menyarankan agar ia menjual salah satu ginjalnya jika keadaan sulit. Ketika salah satu anak buahnya menunjukkan bahwa adik laki-laki Jo Hyuk juga bisa menjadi sumber organ yang baik, Jo Hyuk meledak dalam kemarahan. Rentenir itu memperhatikan raut kemarahan di wajahnya, yang memprovokasinya. Rentenir itu bertanya dengan mengejek apakah ia ingin menyerangnya. Maka Jo Hyuk terdiam sesaat, tetapi ia segera menenangkan diri dan menyembunyikan amarahnya dengan tawa gugup, mengonfirmasi bahwa ia tidak akan pernah melakukan itu. Rentenir dan anak buahnya pergi setelah mengeluarkan ancaman terakhir, meninggalkan Jo Hyuk untuk bernapas lega setelah menutup pintu. K keluar dari tempat persembunyiannya, dan ketika Jo Hyuk memujinya karena tetap diam, ia hanya menjawab bahwa itu adalah perintahnya. Jo Hyuk merasa lelah karena akumulasi peristiwa stres hari itu, dari kerja keras, kebangkitan mendadak, dan kunjungan rentenir, dan berpikir tentang memasuki menara sebagai cara untuk melunasi utangnya. Namun ia segera mundur dari gagasan itu, percaya seorang penakut sepertinya tidak akan pernah selamat dari bahaya menara, tidak peduli seberapa menggiurkan uangnya. K menanyakan perintah selanjutnya. Maka Jo Hyuk bertanya apakah ia ingin melakukan sesuatu, menawarkan untuk mengirimnya kembali, tetapi K mengangkat tangannya dengan antusias dan meminta dengan senang hati untuk menonton TV. Meskipun Jo Hyuk bingung tentang pengetahuan K mengenai TV dan ramen, ia setuju. Maka K berterima kasih kepada tuannya dan bersiap untuk menonton beberapa episode drama. Saat Jo Hyuk tertidur, K duduk di lantai menonton TV dengan saksama, tenggelam dalam drama yang ditayangkan. Meskipun dia adalah makhluk yang dipanggil, Jo Hyuk menemukan dalam dirinya bahwa memiliki orang lain di dekatnya tidaklah buruk. Sementara K tersenyum diam-diam, meramban kata-kata tentang membalaskan dendam ibunya. Jo Hyuk terbangun sejenak, merasa bahwa kehadiran ini menghibur. Ia terbiasa kesepian dan bekerja sampai mati. Dan sementara itu, tubuh K mulai memudar menjadi cahaya terang saat periode pemanggilannya berakhir. Keesokan paginya, Jo Hyuk terbangun oleh alarm ponselnya pada jam 8 pagi, bertanya-tanya apakah K benar-benar telah menghilang. Beberapa saat kemudian, sebuah jendela sistem muncul mengonfirmasi John K reset. Jadi, ia menyadari periode 6 jam telah berlalu dan ia mungkin telah melihat notifikasi itu saat tidur. Jo Hyuk memutuskan untuk mengesampingkan masalah kebangkitan untuk saat ini dan bersiap berangkat kerja sementara berita setelah dimulai di TV. Saat ia bersiap-siap, berita melaporkan pembunuhan mengerikan pagi itu di kantor perusahaan peminjaman ilegal bernama Smile Cash. Jo Hyuk berhenti tiba-tiba karena nama Smile Cash adalah nama yang sama dengan perusahaan rentenir yang mengunjunginya kemarin. Keterkejutannya meningkat ketika penyiar mengumumkan penemuan 3 korban, semuanya dipenggal, menyebabkan ia menjatuhkan sikat giginya dalam keadaan pingsan. Namun kejutan sebenarnya ada pada detail berikut di mana kepala korban ditemukan terbungkus pita merah, metode yang sama yang ia lihat dalam visi masa lalu K. Pada saat itu, Jo Hyuk menghubungkan semua titik, menyadari dengan ngeri bahwa orang yang melakukan ini adalah John K. Jo Hyuk mengalami serangan panik, mencengkeram kepalanya, berteriak dalam diam, menyadari bahwa ia tidak memanggil sekadar teman, melainkan pembunuh yang tidak stabil secara mental. Berita menunjukkan gambar-gambar dari TKP mengerikan yang penuh dengan darah dan kekacauan. Kemudian menunjukkan foto jarak dekat dari tangan yang berlumuran darah dan 3 kepala yang terpenggal, masing-masing dihiasi dengan pita merah yang elegan. Jo Hyuk merasa ngeri, mengulangi pada dirinya sendiri bahwa nasibnya sudah tamat, gemetar pada kengerian apa yang ia temukan. Di pekerjaannya di toko serba ada, Jo Hyuk masih dalam keadaan syok, menelusuri berita di ponselnya untuk mengonfirmasi apa yang terjadi sebelum seorang pelanggan memotongnya. Karena ketakutan yang luar biasa, ia membayangkan pelanggan itu adalah orang tanpa kepala yang meletakkan kepala rentenir di atas meja, menuntut untuk membayar tagihan. Halusinasi menakutkannya berlanjut, membayangkan pelanggan bertanya mengapa ia tidak melayaninya sementara dekorasi hari Valentine memenuhi tempat itu. Jo Hyuk berteriak ketakutan, kembali ke kenyataan untuk menyadari itu hanya halusinasi. Jo Hyuk meminta maaf kepada pelanggan wanita asli yang bertanya dengan cemas apakah ia baik-baik saja dan berjanji untuk segera melayaninya. Setelah bekerja, ia memutuskan tidak bisa bekerja dalam kondisi mental seperti ini dan bahwa ia akan mengambil cuti dari semua pekerjaannya keesokan harinya. Berjalan sendirian di jalan, ia mulai merasa bersalah, bertanya-tanya apakah ia bertanggung jawab atas kematian orang-orang itu. Ia kembali ke rumah dan membuka jendela katalog lagi, membaca informasi K untuk mengonfirmasi identitasnya sebagai pembunuh gila. Ia mencoba menenangkan dirinya bahwa K tidak akan menyakitinya karena ia adalah pemanggilnya. Namun ketakutan terus mengendalikannya. Akhirnya, ia membuat keputusan tegas dan merentangkan tangannya menggunakan keterampilan Specified Summon untuk memanggil John K lagi. Namun sebelum pemanggilan selesai, sebuah jendela muncul memintanya untuk terlebih dahulu memberikan peringkat kepuasan, Satisfaction Rating, untuk John K. Jo Hyuk menyadari ini adalah peringkat kepuasan yang disebutkan dalam katalog dan 5 bintang kosong muncul untuk ia nilai. Ia merasakan kemarahan yang mendalam atas keberanian K yang ia perintahkan untuk menonton TV namun malah pergi melakukan pembunuhan, dan berpikir untuk memberinya hanya 1 bintang karena menyebabkan semua teror ini pada warga sederhana seperti dirinya. Namun pada akhirnya, ia tidak bisa kejam, maka ia mengulurkan jarinya untuk memberi peringkat pada K. Sebuah jendela sistem muncul mengumumkan bahwa peringkat kepuasan John K ditetapkan hanya 3 bintang.
Jo Hyuk segera teringat pekerjaan ibunya sebagai koordinator pemurni air dan bagaimana ibunya biasa sedih tentang peringkat rendah. Dan karena ingatan ini, ia tidak bisa memberi Kak 1 bintang, bahkan jika ia memiliki keluhan. Setelah menyelesaikan evaluasi, Kak muncul lagi dengan antusiasme yang sama, memberi hormat dan menyambutnya. Kemudian Kak berterima kasih kepada tuannya dengan hangat atas 3 bintang itu, berjanji untuk bekerja lebih keras lain kali, membuat Jo Hyuk meragukan kepolosan orang ini dan apakah masuk akal bahwa ia membunuh 3 pria dengan kebrutalan seperti itu. Jo Hyuk mengumpulkan keberaniannya dan bertanya langsung apakah ia yang membunuh pria-pria yang mengunjunginya malam sebelumnya. Kak mengakui dengan tenang dan sederhana bahwa ia telah mengurus mereka tadi malam sebelum pemanggilannya dibatalkan, mengonfirmasi kecurigaan Jo Hyuk dan mengejutkannya. Jo Hyuk tiba-tiba menyadari bahwa ia berdiri berhadapan dengan seorang pembunuh nyata. Merasa mual dan jantungnya berdebar kencang, ia mencoba menenangkan sarafnya, mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia aman dan Kak tidak akan menyakitinya. Kemudian ia bertanya bagaimana ia berhasil menemukan kantor mereka. Maka Kak menjelaskan bahwa ia menanam tanda pengintai, stalking mark, pada salah satu dari mereka ketika mereka masuk rumahnya, memungkinkannya untuk melacak mereka. Jo Hyuk bertanya-tanya tentang sifat tanda ini dan apakah itu adalah keterampilan dan yang lebih penting mengapa ia melakukan tindakan seperti itu. Kak menjawab bahwa mereka merupakan faktor ancaman dan lebih baik menanganinya terlebih dahulu. Ini membuat marah Jo Hyuk yang tidak memerintahkannya untuk melakukannya. Kak menjelaskan bahwa tindakannya berada di bawah hukum ketiga dari 3 hukum pemanggilan. Kak menjelaskan bahwa hukum mendikte prioritas untuk melindungi pemanggil daripada kepatuhan mutlak dan dalam kasus konflik, kepatuhan diabaikan demi perlindungan. Untuk klarifikasi, Jo Hyuk bertanya apakah ia akan melanggar perintahnya jika ia memerintahkannya untuk membunuhnya, dan Kak mengonfirmasi bahwa itu benar. Jo Hyuk berargumen bahwa tidak ada ancaman nyata, dan penilaian Kak bersifat sewenang-wenang, yang disetujui Kak, mengakui hukum ketiga dapat ditafsirkan secara luas, tetapi ia bersikeras keputusannya benar, mengingat pria-pria itu akan menimbulkan bahaya yang tak terhindarkan bagi nyawa tuannya di masa depan. Maka, Jo Hyuk berteriak frustrasi, memanggilnya psikopat. Jo Hyuk segera meminta maaf, tetapi Kak tampaknya tidak terpengaruh, mencatat bahwa ia sudah biasa mendengar kata-kata seperti itu. Jo Hyuk menyadari gawatnya situasi. Meskipun ia memahami logika Kak, logika itu sendiri sangat berbahaya. Jo Hyuk membayangkan skenario berjalan dengan Kak di jalan yang ramai dan menabrak seseorang. Orang itu mungkin mengarahkan ancaman verbal kepadanya, yang merupakan kejadian umum, tidak membawa niat bahaya yang nyata. Namun menurut interpretasi Kak, orang itu mungkin berakhir tanpa kepala dan dihiasi dengan pita hadiah. Jo Hyuk menyadari perlunya menetapkan batasan yang jelas. Maka ia merengut pada Kak, memikirkan bagaimana menghadapinya. Tiba-tiba, Kak berlutut, meminta maaf dan mengakui kesalahannya, mengejutkan Jo Hyuk yang menuntutnya untuk bangun. Jo Hyuk mulai mencoba menetapkan aturan ketat, menjelaskan bahwa membunuh bukanlah kepentingannya dan bisa membuatnya dalam masalah. Namun Kak memotongnya dengan mengatakan tidak ada yang akan tahu dan ia tidak bisa menjamin itu tidak akan terjadi lagi. Jo Hyuk bersikeras Kak berjanji untuk tidak membunuh siapapun berdasarkan spekulasi semata kecuali ada bahaya nyata dan langsung terhadap nyawanya. Maka Kak setuju dengan antusias. Jo Hyuk merasa puas dengan tanggapannya dan memerintahkannya untuk kembali untuk sementara waktu. Namun sebelum pergi, Kak bertanya kepadanya dengan ragu apakah ia tidak berniat memanjat menara. Pertanyaan ini memicu pemikiran Jo Hyuk lagi. Ia menyadari memanjat menara adalah kesempatan sekali seumur hidup, tetapi jauh di lubuk hatinya ia takut akan bahaya dan potensi kematian yang mengintai di sana. Karena penasaran, Jo Hyuk bertanya kepada Kak apakah ia memiliki pemanggil lain di kehidupan sebelumnya. Kak menjawab dengan senyum nostalgia, mengonfirmasi keberadaan pemanggil sebelumnya, menggambarkannya sebagai orang yang benar-benar kuat dan berani. Jo Hyuk merasa malu pada dirinya sendiri. Sementara beberapa orang menggunakan kemampuan mereka untuk menyelamatkan dunia, ia kurang berani mempertaruhkan nyawanya. Jo Hyuk mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia penakut dan menyedihkan, sesuatu yang ia ketahui dengan baik. Namun reaksi Kak benar-benar tidak terduga, meledak dengan antusiasme, menyatakan Jo Hyuk sebagai pemanggil terbaik yang pernah ada, benar-benar mengejutkan Jo Hyuk. Kak mencengkeram bahu Jo Hyuk dengan kuat, menegaskan bahwa kebajikan terbesar dari seorang pemanggil adalah keselamatan utama. Ia melanjutkan dengan antusias bahwa keberanian adalah racun, dan pemanggil yang berani berada dalam bahaya konstan karena jika pemanggil mati, yang dipanggil tidak dapat keluar lagi. Kemudian ia meyakinkannya bahwa ia akan menangani semua tugas berbahaya dan kotor atas namanya dan hanya memintanya untuk hidup aman dan panjang umur, yang sangat menyentuh Jo Hyuk. Malam itu, Jo Hyuk tidur dengan tidak tenang, berpikir keras tentang keputusan untuk memanjat menara. Di pagi hari, ia telah membuat keputusan, memutuskan bahwa kehidupan seperti itu bukan untuknya, dan ia akan puas hidup dengan rasa syukur karena telah menyingkirkan para rentenir dan utang mereka. Ia pergi ke atapnya, bertekad untuk melanjutkan pekerjaannya yang normal dan aman, percaya hal-hal akan membaik seiring waktu jika ia hidup dengan rajin. Namun tiba-tiba ia merasakan sakit yang tajam dan mendadak di pinggangnya. Kemudian terdengar ponselnya berdering. Ia menerima telepon dari ayahnya yang memberitahunya bahwa ia perlu dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar. Kemudian ia menerima kejutan lain saat ayahnya memberitahunya bahwa ibunya telah dipecat dari pekerjaannya.
Jo Hyuk mengakhiri panggilan setelah berjanji untuk segera mengunjungi mereka. Merasa semua harapannya hancur. Dalam momen keputusasaan itu, ia membuat keputusan akhirnya. Mengenakan helm keselamatan dan rompi keselamatan, membawa tanda peringatan dan tongkat pemukul, siap untuk memasuki menara. Ia memutuskan untuk melihat sekilas lantai pertama saja, dengan rencana untuk segera melarikan diri jika ia merasa bahaya. Memanfaatkan waktu cuti dari semua pekerjaannya. Namun sebelum ia mulai, ia berpikir ia tidak harus bergantung pada Kak yang gila. Ia bertanya-tanya apakah ia bisa memanggil orang lain dan mungkin beruntung dan mendapatkan makhluk langka legendaris. Namun harapannya hancur ketika jendela sistem muncul, memberitahunya, "Random summon is currently unavailable and he must wait for about a month." Pada akhirnya, ia tidak punya pilihan selain memanggil Kak, yang muncul dengan antusias, berterima kasih atas peringkatnya. Siap menerima perintah, Jo Hyuk merasa malu, berharap Kak tidak menyadari upayanya untuk memanggil orang lain. Jo Hyuk mengumumkan keputusannya untuk memasuki menara, dan Kak bersukacita atas keberaniannya. Tetapi Jo Hyuk dengan cepat menarik kata-katanya, mengonfirmasi bahwa itu hanyalah tur pengintaian cepat. Kak memuji kebijaksanaannya, lalu mengambil alat primitifnya dan mengumumkan bahwa ia akan menjadi alat sekaligus anjing pemburu bagi tuannya. Ia menjanjikan perjalanan yang nyaman dan aman, serta meminta tuannya untuk tidak perlu mengangkat jari sedikitpun begitu mereka masuk. Sebuah jendela sistem muncul menanyakan apakah ia ingin memasuki menara hitam Korea, dan setelah setuju, keduanya mulai masuk. Mereka ditarik ke dalam menara melalui terowongan digital yang bersinar sementara Jo Hyuk berteriak ketakutan dan terkejut. Jatuh yang mengerikan melalui ruang digital itu berlanjut. Akhirnya, mereka sampai di tujuan, menemukan diri mereka di dalam menara hitam di dalam penghalang energi heksagonal di area yang tandus. Jo Hyuk mendapati lantai pertama menara itu benar-benar tanah gersang, tempat yang sunyi dan sepi. Jo Hyuk menderita mual dan pusing parah akibat transisi yang tiba-tiba dan asing tersebut. Saat ia muntah, Kak bertanya dengan cemas apakah ia baik-baik saja, lalu meyakinkannya bahwa ia akan segera terbiasa. Setelah Jo Hyuk mendapatkan kembali keseimbangannya, Kak membawanya keluar dari zona aman untuk memulai misi mereka. Begitu berada di dalam menara, jendela sistem muncul, memberitahunya bahwa kemampuan fisiknya telah meningkat sesuai dengan levelnya, dan sifat serta keterampilan tempurnya mulai bisa digunakan. Jo Hyuk merasakan kekuatan mengalir di tubuhnya dan akhirnya menyadari apa artinya menjadi seorang player. Meski berada di level 1, ia merasakan kekuatan yang nyata. Jendela lain muncul menampilkan detail misi lantai pertama yang mengharuskannya mengalahkan 5 larva gemuk berkulit tebal dalam waktu 2 jam. Lantai pertama dikenal sebagai tempat untuk menguji keterampilan dasar dan larva-larva ini seperti orang-orangan sawah latihan, serangannya lemah tetapi kulitnya sangat keras. Jo Hyuk ingat melalui riset internetnya bahwa pemain terbaik membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk melenyapkan satu larva. Namun sekarang dia telah menjadi pemain juga dan merasa bersemangat untuk menguji kekuatannya. Dia memutuskan untuk mencoba melenyapkan satu sendiri sementara Kak mengawasinya dengan cemas, bertanya-tanya mengapa tuannya bersikeras mempersulit diri sendiri. Jo Hyuk berdiri di depan salah satu larva raksasa, siap untuk konfrontasi. Saat ia membungkuk untuk mengambil senjata dari Kak, larva itu menyerangnya tiba-tiba. Larva itu membuka mulutnya untuk melahapnya, tetapi Jo Hyuk membeku di tempat karena takut. Dalam momen keputusasaan, ia meminta bantuan Kak. Kak memuji keputusan bijaknya untuk mengandalkan dirinya. Dalam sekejap mata, Kak melesat ke arah larva dengan kecepatan luar biasa. Dengan satu pukulan, ia melenyapkan larva yang mengancam Jo Hyuk. Kemudian ia meminta Jo Hyuk untuk mundur sejenak, lalu menyerbu ke arah larva lainnya. Dengan gerakan cepat, ia melemparkan belatinya ke arah larva yang terbang di udara. Kak melepaskan keterampilan Blade Explosion, menyebabkan belati-belati itu meledak dan melenyapkan semua larva. Larva-larva tersebut meledak dalam rentetan energi biru. Jo Hyuk berdiri terpana karena Kak berhasil melenyapkan target sulit dalam sekejap. Segera, jendela sistem muncul, mengumumkan keberhasilannya dalam misi, kenaikan level, menerima hadiah, ditambah notifikasi khusus pencapaian peringkat S, dalam menyelesaikan lantai tersebut, memberinya lencana platinum sebagai bonus tambahan. Jo Hyuk merasa sangat gembira melihat betapa mudahnya hal itu dan mulai bermimpi tentang kekayaan yang mungkin ia kumpulkan. Namun, ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya telah menyebabkan kehebohan besar saat pemain wanita lain menerima notifikasi tentang apa yang terjadi. Pada saat yang sama, notifikasi yang sama muncul untuk pemain lain yang sedang memeriksa layar sistem. Notifikasi tersebut menjangkau setiap pemain di Korea Selatan pada saat yang bersamaan, mengumumkan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah menyelesaikan misi, Jo Hyuk diberi pilihan antara menantang lantai kedua atau keluar dari menara. Jadi, dia memilih untuk keluar. Dia segera pulang ke rumah, terkejut bahwa seluruh petualangan ini hanya memakan waktu 5 menit. Kak mengucapkan selamat kepada tuannya, Jo Hyuk, atas kerja kerasnya. Jo Hyuk mengatakan kepadanya bahwa dia tidak melakukan apa-apa selain berdiri diam. Jadi, Kak meyakinkannya bahwa itu adalah tindakan yang benar. Sementara Jo Hyuk berpikir misi itu jauh lebih mudah daripada yang dia dengar, Jo Hyuk menemukan di hadapannya 2 hadiah yang diterimanya, sebuah batu ajaib biru yang bersinar dan sebuah lencana platinum perak. Batu ajaib itu adalah sumber daya industri yang penting,
Dan meskipun harganya turun dibandingkan hari-hari awal kemunculan menara, batu itu masih bernilai sekitar 50.000 won per 100 gram. 20 tahun telah berlalu sejak munculnya menara hitam di seluruh dunia, dan kebanyakan orang memiliki pengetahuan umum tentang menara tersebut berkat penyebaran informasi di internet. Namun lencana platinum adalah sesuatu yang sepenuhnya misterius. Jo Hayak belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mengabaikan masalah lencana untuk sementara, Jo Hayak merayakan keberhasilan mendapatkan 50.000 won hanya dalam 3 menit, dan Kak bersiap untuk menonton drama. Namun Jo Hayak menghentikannya dan mengajaknya makan bersamanya, memesan hidangan jokbal, kaki babi. Kak mulai mengendus udara dengan cemas, bertanya-tanya apakah makanannya pedas. Jo Hayak meyakinkannya bahwa dia memesan versi reguler, tahu bahwa Kak tidak tahan makanan pedas. Hal ini mengonfirmasi kepada Jo Hayak bahwa toleransi pedas Kak benar-benar nol. Kak berterima kasih kepada tuannya dengan antusias dan mulai makan, membuat Jo Hayak bingung dengan penggunaan bahasa informalnya. Kak menjelaskan cara bicaranya dipengaruhi oleh pemanggil sebelumnya yang menghabiskan waktu lama bersamanya. Jo Hayak menyamakannya dengan pengaruh mantan pacar, tetapi dalam kasus ini, itu adalah pengaruh mantan pemanggil. Kak menawarkan untuk mengubah cara bicaranya jika itu mengganggunya, tetapi Jo Hayak mengatakan kepadanya bahwa dia menganggapnya lucu, jadi mereka berdua tertawa. Sambil menikmati makanannya, Jo Hayak menjadi sangat yakin bahwa menara itu sama sekali tidak berbahaya. Sebaliknya, dia merasa itu sangat bisa ia lakukan. Keesokan paginya, Jo Hok menetapkan jadwal harian baru untuk dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan buruh hariannya, merasa cukup dengan bekerja di toko serba ada pada siang hari dan restoran pada malam hari, mendedikasikan waktu di antaranya untuk memanjat menara bersama Kak. Ketika dia memanggil Kak lagi, Kak sangat senang dengan peringkat barunya, 5 bintang lagi, sehingga dia mulai menari. Jo Hayak bertanya-tanya tentang pentingnya peringkat kepuasan ini. Kak menjelaskan bahwa peringkat yang lebih baik membawa lebih banyak manfaat seperti durasi pemanggilan yang bertambah, kenaikan peringkat, dan peningkatan peluang menerima panggilan. Segera setelah itu, mereka memasuki lantai kedua menara. Misi lantai kedua adalah mengalahkan 10 larva gemuk yang gesit. Larva-larva ini jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan Jo Hayak, membuatnya menyadari kesulitan misi tersebut. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan, tetapi Kak mengatakan kepadanya bahwa tidak akan ada waktu untuk melakukan apapun dan berjanji untuk menyelesaikan misi dalam waktu hanya 3 menit. Saat dia bersiap untuk melesat dan menyelesaikan misi dengan cepat untuk pulang ke rumah, Jo Hayak bertanya dengan antusias apakah mereka akan makan ayam nanti. Setelah menyelesaikan misi, Kak berangkat dengan gembira, berterima kasih kepada tuannya atas tawaran ini dan mulai melenyapkan larva-larva cepat tersebut dengan keterampilan yang luar biasa, membuat Jo Hayak menyadari betapa gilanya situasi tersebut. Sekali lagi, Jo Hayak berhasil dalam misi lantai kedua dengan kemudahan yang sama, naik level dan menerima hadiah ganda, ditambah notifikasi lain tentang pencapaian peringkat S dan lencana platinum baru. Jo Hayak tidak percaya betapa mudah dan cepatnya hal itu. Dia mampu menyelesaikan 1 lantai penuh dalam waktu yang sangat singkat. Dia bahkan bisa melakukannya sebelum pergi ke pekerjaan paginya. Mereka memasuki lantai ketiga. Misinya adalah mengalahkan 10 larva gemuk es. Dan Kak memperhatikan bahwa keterampilan mendarat Jo Hayak telah meningkat. Seperti yang terjadi di lantai sebelumnya, misi diselesaikan secepat kilat dan Jo Hayak mendapatkan hadiah, promosi level, dan notifikasi lain tentang pencapaian peringkat S. Pola ini berlanjut di lantai keempat di mana ia mendapatkan lencana platinum lainnya, dan lantai kelima di mana ia dan Kak bekerja dalam harmoni yang sempurna. Setelah menyelesaikan lantai kelima, notifikasi baru muncul menyatakan ia telah mengumpulkan 5 lencana platinum S dan akan menerima fasilitas khusus sebagai hadiah atas pencapaian ini. Fasilitas khusus ini adalah peningkatan Trade Awakening, yang menghasilkan peningkatan jumlah pemanggilan bersamaan yang dapat ia lakukan menjadi 2. Jo Hayak memeriksa jendela statusnya dan menemukan levelnya telah mencapai 6 dan slot pemanggilan bersamaan memang telah berubah menjadi 2. Jo Hayak menyadari potensi besar dari peningkatan ini. Jika Kak sendiri bisa menghancurkan segalanya, apa yang akan terjadi jika dia memiliki orang lain dengan kekuatan yang sama di sisinya? Hadiah untuk mencapai peringkat S jauh lebih baik daripada yang dia bayangkan. Jo Hayak merasa ini akan membuat pertempuran masa depannya lebih aman. Dia memutuskan untuk menunggu dengan sabar hingga masa tenang, Chol Doon, pemanggilan acak berakhir yang memakan waktu lebih dari 20 hari, dan berencana untuk terus memanjat lantai bersama Kak sementara itu, dan setelah masa tenang berakhir, mereka bertiga akan maju bersama. Sementara itu, di Departemen Manajemen Awakening di Seoul, ada antisipasi dan kecemasan. Seorang pejabat bertanya-tanya dengan cemas kapan notifikasi berikutnya akan muncul. Rekannya memperhatikan bahwa dia sedang memikirkan pengumuman yang mereka tunggu-tunggu. Identitas mereka terungkap. Jun Gwang-il, pemimpin tim manajemen Awakening, dan Lee Min, wakil manajer, yang sedang menikmati rasa ingin tahunya. Mina memberitahunya bahwa pengumuman baru telah muncul tentang penyelesaian lantai ke-6 Menara Hitam Korea dengan peringkat S. Pengumuman global Menara Hitam telah berdering sering akhir-akhir ini, semuanya membawa berita tentang penyelesaian lantai dengan peringkat S dari lantai pertama hingga kelima, mengonfirmasi kepada mereka bahwa 1 orang yang melakukannya. Pemain ini memiliki bakat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan luar biasa. Mereka bertanya-tanya apakah dia akan terus mencapai peringkat yang sama di lantai yang lebih tinggi,
yang jika benar, itu akan menjadi penemuan bersejarah karena rekor tertinggi di Korea adalah peringkat A. Mereka menyadari gawatnya situasi tersebut. Di dunia sekarang ini, menaturalisasi pemain kuat telah menjadi hal yang umum. Bahkan penculikan rahasia pun terjadi, jadi mereka harus menemukan pemain ini sebelum negara lain mendahului mereka. Direktur Departemen Park Gaung-soo mengeluarkan perintah untuk segera menemukan pemain ini dan memantau setiap pemain baru yang terdaftar dengan cermat. 2 hari kemudian, Jo Ha-hyuk dan Kak bersiap memasuki lantai 8, menyelesaikan satu lantai setiap hari tanpa usaha keras. Jo Ha-hyuk merasa puas karena semuanya berjalan lancar, terutama karena 10 lantai pertama dianggap sebagai zona pemula. Misi lantai 8 adalah mengalahkan 10 prajurit katak duri merah di hutan berkabut. Katak raksasa muncul dan menyerang dengan lidah mereka yang panjang dan lengket, tetapi Kak lebih cepat dan lebih kuat, dengan mudah menangkis serangan dan melenyapkan para prajurit dengan mahir. Seperti biasa, dia menyelesaikan misi dengan cepat dan Jo Ha-hyuk mendapatkan promosi, hadiah, dan notifikasi baru tentang pencapaian peringkat S serta lencana platinum lainnya. Setelah kembali dari menara, Kak mengucapkan selamat kepada tuannya atas kerja bagusnya. Namun Jo Ha-hyuk merasa bersalah karena tidak melakukan apa-apa. Maka Kak mengatakan kepadanya bahwa hanya dengan memasuki menara saja sudah merupakan bagian tersulit. Jo Ha-hyuk merasa berterima kasih kepada Kak, yang selalu membuat pendakian lantai menjadi mudah dan berpikir untuk memberinya hadiah sebagai imbalan, tetapi ingat peringatan Kak bahwa lantai-lantai mendatang akan lebih sulit. Jo Ha-hyuk memutuskan untuk menghadiahi Kak dengan memberinya sejumlah uang untuk pergi keluar dan menikmati waktu luangnya, menasihatinya agar tidak menimbulkan masalah. Namun Kak menolak tawaran itu mentah-mentah, bersikeras bahwa ia tidak bisa meninggalkan tuannya dan cukup puas dengan menonton TV, membuat Jo Ha-hyuk bingung tentang hal ini, karena ia tidak berada di bawah hukum kepatuhan buta. Jo Ha-hyuk menyarankan untuk memesan ayam saja, yang disambut Kak dengan antusiasme besar. Sambil Kak menunggu ayam tidak pedas yang dipesannya, Jo Ha-hyuk memutuskan untuk memeriksa hadiah yang diterimanya. Hadiah barunya adalah ramuan penyembuhan eksklusif menara, dan dia segera memutuskan bahwa itu untuk Kak. Adapun batu ajaib, dia telah mengumpulkan total 3,6 kg, diperkirakan bernilai sekitar 1,8 juta won, membuatnya serius mempertimbangkan untuk mencairkannya. Dengan 10 hari berlalu sejak pendakiannya, Jo Ha-hyuk telah mencapai lantai 10. Ia berpikir untuk berhenti dari pekerjaan paruh waktunya setelah semua ini dimulai sebagai eksperimen sederhana. Misi-misi itu mudah bagi Kak, hadiah terjamin, dan lencana S hanyalah bonus tambahan. Jo Ha-hyuk merasa kebahagiaan yang meluap-luap dan ketenangan yang luar biasa sampai-sampai ia hampir lupa bahwa Kak adalah seorang pembunuh gila. Ketika dia memanggil Kak lagi, jendela sistem mengejutkannya bahwa peringkat kepuasan yang terus-menerus memberikan hadiah baru, meningkatkan durasi tinggal Kak selama 1 jam tambahan. Kak berterima kasih kepada tuannya dengan antusias atas hadiah ini, berjanji untuk menangani segalanya untuknya. Mereka memasuki lantai 10, dan Jo Ha-hyuk merasakan kekuatan mengalir di tubuhnya jauh lebih nyata dari sebelumnya. Rekalibrasi kemampuan fisik di dalam menara sangat jelas sekarang karena ia merasakan kekuatan besar dan energi misterius, mana, di tubuhnya. Jo Ha-hyuk merasa seperti kuda liar yang tak terjinakkan. Dia memberitahu Kak dengan antusias bahwa dia akan membantunya bertarung mulai sekarang. Namun Kak menolak ide itu dengan keras, menegaskan bahwa luka sekecil apapun pada tuannya akan mendorongnya untuk membenturkan kepalanya sendiri ke tanah dan bahwa memberi semangat serta pujian sudah cukup. Jo Ha-hyuk bersikeras untuk bertarung bersama kali ini. Namun ia tiba-tiba terdiam saat melihat apa yang ada di depan mereka. Itu adalah monster lantai 10, seekor belalang sembah raksasa yang mengerikan. Jo Ha-hyuk bertanya-tanya dengan ngeri bagaimana pemain lain berhasil membunuh makhluk seperti ini. Jo Ha-hyuk merasa terhina karena 2 orang harus menghadapi seekor serangga. Kak menjawab tidak ada yang menghina tentang itu, tetapi Jo Ha-hyuk meyakinkannya bahwa harga dirinya yang terluka, bukan Kak. Setelah Jo Ha-hyuk menyemangatinya, Kak berangkat menghadapi monster itu. Kak berdiri di depan belalang sembah raksasa itu dengan percaya diri dan mulai menghindari serangan cepat dan mematikannya dengan keterampilan yang luar biasa. Pada akhirnya, dia menghabisinya dengan serangan kilat hingga sistem mengumumkan keberhasilan misinya, promosi, dan mendapatkan tambahan 1 kilogram batu ajaib. Sekali lagi, dia menerima notifikasi peringkat S dan lencana platinum. Setelah keluar dari menara, total kepemilikan batu ajaibnya menjadi 5,5 kg. Dan karena dia sudah menerima fasilitas khusus pada 5 lencana, dia tidak mengharapkan sesuatu yang baru. Namun, setelah mengumpulkan 10 lencana platinum, Jo Ha-hyuk memperoleh fasilitas khusus baru yang memicu kegembiraan dan rasa ingin tahunya. Fasilitas baru itu adalah kemampuan untuk menyalin satu keterampilan yang dimiliki oleh makhluk yang dipanggil, dan dia disuguhi daftar keterampilan K seperti Blade Explosion, Shadow Step, dan Stealth. K memotongnya dengan tegas, menyarankannya untuk memilih keterampilan Shadow Step tanpa ragu-ragu. K menjelaskan bahwa keterampilan ini sangat berguna untuk melarikan diri karena memungkinkannya bergerak cepat dan diam-diam dalam situasi berbahaya. Jo Ha-hyuk merasa terhina, bertanya-tanya apakah K melihatnya sebagai seseorang yang hanya berpikir tentang melarikan diri dan menyelamatkan diri sendiri. Namun, ia mengabaikan perasaannya dan memilih keterampilan Shadow Step, memperolehnya segera setelah terdaftar di jendela statusnya. K mulai menjelaskan pentingnya gerak kaki yang cepat dalam pertempuran, yang coba dipercayai oleh Jo Ha-hyuk.
Ketika Joe Hayak mencoba menguji keterampilan baru itu di rumahnya, ia gagal total dan jatuh ke lantai. Saat Joe Hayak merintih kesakitan, Kak berkomentar bahwa deduksinya benar, keterampilan tidak berfungsi di luar menara, meskipun keterampilan pemanggilan itu sendiri adalah pengecualian yang aneh. Pada hari ke-11 pendakiannya, Joe Hawk mengumpulkan keberanian dan menghubungi pusat manajemen Awakenet. Dia memperkenalkan dirinya dengan malu-malu sebagai Bong Joe Hawk dan memberitahu mereka bahwa dia telah bangkit, Awakenet. Karyawan wanita itu menyambutnya dengan hangat, mengucapkan selamat, dan menawarkan untuk mengirim tim pendukung pemerintah untuk membantunya. Dia setuju dan memberi mereka alamatnya. Keputusan ini adalah yang paling berani yang pernah dia buat dalam hidupnya, karena dia akhirnya memutuskan untuk menjual batu ajaib yang telah dikumpulkannya. Sementara itu, Wakil Direktur Lee Min tiba di markas manajemen di mana pemimpin tim Jun Guang-il sedang menunggunya dan dia memberitahunya bahwa Awakenet yang mereka temui kemarin bukanlah pemegang rekor. Mina memberitahu bahwa ada permintaan kebangkitan baru dan mengajaknya untuk menemaninya. Dia segera setuju, menyadari pentingnya bergerak cepat. Guang-il bertekad untuk merekrut pemegang rekor ke dalam tim elit tidak peduli berapapun biayanya. Joe Haye bersiap untuk kunjungan tersebut dengan membersihkan apartemen kecilnya dengan hati-hati. Ketika dia mendengar ketukan di pintu, dia menyadari mereka telah tiba. Joe Haye membuka pintu dan menyambut Guang-il dan Mina ke rumahnya. Guang-il memperkenalkannya kepada Mina, menjelaskan bahwa dia juga seorang pemain, dan dia bisa menanyakan apapun padanya, yang meningkatkan kegugupan Joe Hawk. Mina tiba-tiba mendekat sangat dekat dengannya, membingungkannya dan membuat jantungnya berdegup kencang. Dengan tatapan tajam, dia berbisik di wajahnya, menanyakan apakah dia adalah orang di balik pencapaian S. Joe Hayak berteriak karena benar-benar terkejut. Dia bertanya-tanya dengan panik bagaimana wanita itu bisa tahu dan apakah ada cara khusus untuk mendeteksi identitas para Awakenet. Dia memutuskan saat itu juga untuk menyangkalnya dan bertindak alami. Namun penampilannya sangat buruk karena dia menyangkalnya dengan cara yang kaku dan mencurigakan. Mina segera menyadari dia berbohong karena bahasa tubuhnya sejelas buku yang terbuka. Guang-il memotongnya, memarahinya karena gaya interogasinya dan Mina berjanji untuk lebih berhati-hati. Mina meminta maaf kepada Joe Hayok yang menyadari bahwa wanita itu hanya mengujinya. Kemudian karakter kartun lucu bernama Tabi, maskot menara hitam Korea, muncul untuk mulai menjelaskan dasar-dasar menara. Tabi melanjutkan penjelasannya tentang menara hitam, struktur masif dan menyeramkan yang tiba-tiba muncul di seluruh dunia 20 tahun lalu. Setiap negara mencoba menjelajahi menara-menara ini dengan kekuatan militer dan ilmiah mereka, tetapi mereka gagal mendekat karena penghalang tak terlihat yang mencegah akses. Sifat menara baru terungkap dengan munculnya para pemain, karena ternyata itu adalah struktur mirip permainan yang mengharuskan pemain untuk memanjatnya lantai demi lantai. Meskipun pemain terlihat seperti orang biasa di luar menara, mereka mendapatkan kemampuan dan keterampilan supernatural di dalamnya, menggunakan hadiah yang mereka peroleh untuk meningkatkan peralatan mereka dan berkontribusi pada ekonomi global. Tabi mengajukan pertanyaan penting, apa yang terjadi jika menara tidak dipanjat? Dia menjelaskan bahwa ketika kemajuan pemain melambat di menara suatu negara, hitung mundur menuju keruntuhan akan diaktifkan. Hitung mundur ini hanya berhenti ketika kemajuan baru dibuat. Namun jika 6 bulan berlalu tanpa menyelesaikan lantai baru, hitung mundur dimulai. Akhirnya, menara runtuh, yang sebenarnya terjadi 3 tahun lalu, menyebabkan hilangnya kota Mumbai di India. Tabi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki antara 1 hingga 3 menara dan Korea Selatan beruntung hanya memiliki 1. Selain itu, jumlah pemain sangat sedikit dibandingkan dengan populasi. Namun, kemajuan Korea dalam memanjat menara berjalan baik karena mereka menempati peringkat kedua secara global setelah Amerika Serikat. Tabi menekankan, tidak perlu khawatir dengan para pahlawan ini yang menjelajahi menara sama seperti nenek moyang mereka menjelajahi benua baru. Kemudian dia menyapa para Awakenet baru, menganggap mereka sebagai harapan era ini, dan mendesak mereka untuk mendaftar sebagai pemain resmi untuk menjadi pahlawan juga. Setelah presentasi berakhir, Guang-il memberitahu Johak bahwa dia akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk memverifikasi identitasnya. Sementara Joe Hawk memikirkan kekonyolan metode ini, Guang-il bertanya apakah dia benar-benar telah bangkit. Jadi, Joe Hawk mengonfirmasinya dan menunjukkan kepada mereka batu ajaib yang telah dikumpulkannya sebagai bukti, lalu mengungkapkan bahwa dia telah mencapai lantai 10. Baik Guang-il maupun Mina terkejut karena ini adalah lantai yang sama persis dengan yang dicapai oleh pemegang rekor S. Mina menatapnya dengan curiga, bertanya-tanya apakah dialah orang yang mereka cari. Mina bertanya langsung apakah dia telah mendengar tentang notifikasi global baru-baru ini. Joe Hawk berpura-pura tidak peduli, mengonfirmasi bahwa dia mendengarnya dan itu tampak seperti pemain yang luar biasa, tetapi itu bukan dia. Namun ketegangannya yang berlebihan dan senyum yang dipaksakan membuat semuanya sangat mencurigakan. Guang-il mulai menjelaskan persyaratan kontrak, mengklarifikasi bahwa pemerintah mengelola pemain dengan membagi mereka menjadi 2 tim elit dan tim umum. Tim umum bekerja secara independen seperti pekerja lepas sementara tim elit menjaga hubungan dekat dengan manajemen Awakenet. Tim elit menerima berbagai dukungan dan manfaat sebagai imbalan atas kewajiban mereka termasuk perlindungan pribadi di luar menara di mana pemain kembali menjadi orang biasa. Selain itu, anggota tim elit menerima gaji tahunan dasar yang membuat Joe Hayach memikirkan konsekuensinya jika identitasnya terungkap.
Zhou Haiyak membayangkan dirinya dikelilingi oleh media dan pertanyaan-pertanyaan memalukan, sesuatu yang sangat dia benci. Dia lebih baik mati daripada menerima semua perhatian ini. Guang Yil menjelaskan bahwa untuk maju ke tim elit, rekaman penggerbekan harus direkam menggunakan kamera tubuh khusus. Jor menyatakan dengan tegas bahwa dia tidak akan melamar ke tim elit, yang mengejutkan Guang Yil. Josh bersikeras bahwa dia puas bergabung dengan tim umum, mengklaim dia tidak memiliki cukup bakat. Dia menambahkan dengan senyum bahwa dia lebih suka berhenti di lantai yang wajar dan mendapatkan hadiah yang wajar karena seluruh hal itu menakutkan baginya. Guang Yil mencoba membujuknya untuk memikirkannya baik-baik, tetapi Zhou Ha mengonfirmasi bahwa dia sudah membuat keputusannya. Mina merasa kecewa, menyadari bahwa dia telah salah menilai kali ini juga. Mina berpikir bahwa ada banyak pemain yang berhenti di titik tertentu dan terus berburu dengan aman, tetapi dia belum pernah melihat seseorang mengungkapkan kepengecutannya secara terang-terangan selama tes, menganggapnya tidak memenuhi syarat. Dia percaya bahwa bahkan jika dia melamar ke tim elit, dia tidak boleh diterima karena kualitas terpenting bagi tim adalah keinginan untuk memanjat menara. Meskipun demikian, Jun Guangil memberitahu Johak bahwa mereka menghormati keputusannya. Kemudian dia memintanya untuk memasuki menara sebagai langkah terakhir untuk mengonfirmasi kebangkitannya. Guang Yil mengambil kesempatan dan menyarankan Johok untuk menyelesaikan misi lantai karena peluang masuk harian akan terbuang percuma. Dan Johok menyadari ini adalah tes untuk melihat apakah dia akan mencapai peringkat S lagi. Jo setuju dengan enggan tetapi mengklaim dia akan mengambil waktu penuh untuk misi sekitar 2 jam, yang disetujui oleh Guang Yil dan Mina. Mina tersenyum dan meyakinkannya untuk tidak merasa tertekan dan menggunakan waktunya. Setelah Zhou Hai meminta mereka untuk bersantai dan menonton TV, dia bersiap untuk masuk ke menara. Dia membuka gerbang masuk dan menghilang di dalam.